Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya, Eli. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan penanganan perjalanan bisnis. Salah satunya adalah nanti kita akan pelajari bagaimana caranya membuat laporan perjalanan bisnis. Nah, sebelum nanti kita membahas masalah laporan perjalanan bisnis, kita akan membahas dulu mengenai masalah mengatur jadwalnya dan atau jadwal perjalanan bisnis atau dinas. Yang pertama kita harus tahu yang namanya timetable perusahaan transportasi darat. Kita harus tahu rute perjalanannya, waktu keberangkatannya, waktu kedatangannya, jenis transportasinya yang digunakan. Kita memakai mobil atau kita memakai kereta api atau kita memakai bus. Nah, itu ya. Kita harus tahu rute-rutenya juga dan waktu keberangkatannya juga. Dan yang kedua, kita harus timetable perusahaan transportasi udara. Kalau transportasi udara ini lebih berbeda dengan transportasi darat. Kalau transportasi udara, yang pertama kita harus tahu yang namanya daftar nama kota atau kabupaten keberangkatan ke kota mana atau ke kabupaten mana. Yang kedua adalah daftar waktu keberangkatannya dan tiba di sana nanti jam berapa. Yang ketiga adalah jenis tipe penerbangannya. Kita pakai ekonomi, kita pakai VIP, eksekutif, bisnis, dan lain-lain ya. Next. Nah, kita selanjutnya akan membahas masalah laporan. Jadi, dalam perjalanan bisnis atau dinas sebuah perusahaan, seorang sekretaris harus juga mempersiapkan yang namanya laporan, yaitu laporan perjalanan bisnis atau dinas. Kenapa laporan ini dibuat? Karena yang pertama kita sebagai sarana komunikasi. Jadi laporan ini adalah sebagai sarana komunikasi untuk nanti dilaporkan kepada bos kita, pimpinan kita, bawahan kita, atau dengan bagian-bagian atau divisi-divisi yang lain di dalam sebuah perusahaan berdasarkan laporan kita. Dan yang kedua adalah alat pertanggungjawaban. Jadi fungsi laporan perjalanan dinas di sini adalah sebagai alat pertanggung jawaban, karena sebuah perjalanan tidak asal main perjalanan saja, karena harus berdasarkan tanggung jawab yang dia disuruh oleh perusahaan untuk melakukan perjalanan tersebut. Itu untuk tujuan apa? Apakah tujuan bisnis atau tujuan dinas atau mungkin tujuan wisata? Nah, kita tidak tahu. Nah, itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan demi sebuah laporan perjalanan. Yang ketiga adalah memberikan informasi penting. Nah, informasi penting ini adalah terkait dengan perjalanan itu sendiri. Nanti di sana bagaimana hasil rapatnya dari perjalanan dinas itu sendiri, bagaimana kalau misalnya perjalanan untuk seminar itu nanti seminarnya seperti apa, dan bagaimana hasil seminarnya itu nanti akan diisi atau dituangkan dalam sebuah laporan perjalanan dinas. Dan yang keempat adalah fungsi laporan, yaitu sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Tentunya sebuah keputusan nanti setelah melakukan perjalanan ini kita pasti akan mencapai yang namanya keputusan. Keputusan ini adalah dibuat untuk kepentingan perusahaan, entah itu untuk kepentingan pimpinannya atau entah itu untuk kepentingan perusahaannya, kita tidak tahu, dan itu adalah hasil dari laporan perjalanan dinas kita. Next, laporan perjalanan yang pertama adalah laporan hasil perjalanan bisnis. Kita harus memuat isinya tentang berapa lama perjalanannya, kapan berangkatnya, dan kapan kembalinya. Jadi sesuai dengan jadwal. Jadi nanti ada yang namanya laporan perjalanan bisnis itu berupa tabel ya. Kita nanti ada tabel, juga ada sebuah kayak laporan rangkuman atau deskripsi tersebut ya. Dan yang kedua adalah laporan pembiayaan perjalanan bisnis. Laporan pembiayaan perjalanan bisnisnya adalah catatan semua pengeluaran selama perjalanan. Mulai dari pengeluaran kita berangkat, mulai pengeluaran kita nanti sampai di sana dengan tujuan apa, pengeluaran hotel, pengeluaran akomodasi, pengeluaran transportasi, pengeluaran makan, pengeluaran untuk konsumsi mungkin di dalam rapat tersebut atau seminar tersebut, pengeluaran untuk tiket-tiket dan lain-lain, sampai dengan pengeluaran untuk pembuatan sebuah laporan. Nah, kita harus mencantumkan semuanya di situ biar nanti lebih gampang untuk pengambilan keputusan. Nah, langkah-langkah dalam menyusun laporan biaya. Ini untuk biaya perjalanan. Yang pertama adalah mengumpulkan bukti pengeluaran, mulai dari tiketnya tadi, mulai dari bukti
apa namanya, untuk check-in hotel atau biaya penginapannya dan lain-lain, untuk konsumsinya dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita mengelompokkan bukti pos tertentu atau bukti pengeluaran tertentu dalam suatu perkiraan atau bukti tertentu. Dan yang ketiga, baru nanti kita mengambil tanda bukti pengeluaran di luar, misalnya hotel dan restoran. Dan yang keempat adalah semua pengeluaran untuk menjamu relasi kita juga harus menyusunnya. Dan yang kelima, membuat laporan biaya perjalanan secara keseluruhan. Next, jenis-jenis pembiayaan dalam perjalanan. Yang pertama adalah biaya dokumentasi perjalanan. Mulai dari biaya paspor, membuat paspor, biaya fiskal, biaya airport tax atau pajak airport, biaya exit permitnya, biaya health sertifikatnya atau kesehatannya, dan kedua adalah biaya transportasinya, dan yang ketiga biaya akomodasinya, perjalanannya. Dan yang keempat adalah biaya acara atau kontribusi acaranya jika memang di sana ada rapat, ada seminar, ada pertemuan yang harus kita datangi atau harus dilaksanakan. Nah, itu ada biayanya sendiri. Dan yang kelima adalah biaya meals entertainment, misalnya untuk kebutuhan fisik atau untuk misalnya butuh baju ini atau dadakan butuh ini. Nah, itu biasanya seperti itu. Dan yang keenam adalah biaya lumsum per diem atau biaya pengganti selama bekerja di luar perusahaan. Dan meskipun kita melakukan perjalanan dinas, dianggap kita itu tidak kerja di dalam kantor, otomatis kita juga akan kerja yang namanya di luar kantor. Itu ada biaya pengganti tersendiri bagi perusahaan. Jadi kita tidak dianggap bolos atau anggapannya kita tidak bekerja, padahal kita di sana juga bekerja untuk kepentingan perusahaan, melakukan perjalanan dinas dan perjalanan bisnis. Nah, itu nanti ada pengeluaran biaya pengganti sendiri untuk karyawan atau untuk yang dianggap dia melakukan perjalanan, gitu ya. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita nanti mencoba untuk menyusun perjalanan dinas. Bagaimana pembuatan laporan perjalanan dinas, nanti saya berikan beberapa soal. Nanti kita membuat sama-sama perjalanan, menyusun laporannya seperti apa. Nah, semoga bermanfaat ilmu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti sampai bertemu dengan pertemuan selanjutnya di waktu yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.